Bayarkan liburanku 17 juta, ucap adik iparku memaksa. Ku jawab, bayar sendiri. Ibu mertua yang mendengar jawabanku itu, bayarkan. Kalau tak mau cepat keluar dari keluarga ini. Detik itu juga ku ceraikan suamiku dan ku tinggalkan keluarga Matre. Mereka tak tahu bahwa akulah yang menanggung semua hidup mereka, bukan suamiku. Kehidupan yang tampak bahagia. Alia berdiri di depan cermin kamar kecilnya, merapikan kerudung yang sederhana namun rapi. Di luar kamar itu, suara televisi menyala keras, disertai tawa santai Raka yang sedang berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. Suasana rumah itu tampak biasa, seperti rumah tangga pada umumnya yang terlihat tenang dari luar. Alia melangkah keluar membawa secangkir teh hangat untuk Raka. Suaminya itu hanya melirik sekilas, lalu menerima tanpa banyak kata. Terima kasih, ucap Raka singkat, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Alia tersenyum kecil. Senyum yang sudah terlalu sering ia pakai untuk menutupi lelahnya sendiri. Rumah sederhana itu sebenarnya tidak benar-benar sederhana bagi Alia. Setiap perabot, setiap kebutuhan dapur, bahkan listrik dan air, semuanya berasal dari kerja kerasnya sendiri. Ia bekerja sejak pagi hingga malam, mengatur keuangan rumah tangga, memastikan semuanya tetap berjalan meski seringkali ia sendiri yang kelelahan. Namun di mata Raka dan keluarganya, semua itu terlihat seperti hal yang wajar. Tidak ada yang benar-benar mempertanyakan siapa yang membayar apa. Tidak ada yang benar-benar peduli dari mana semua kenyamanan itu berasal. Di ruang tamu, Alia melihat Raka duduk santai. Wajahnya tenang, seolah tidak ada beban sedikit pun dalam hidupnya. Kadang Alia bertanya dalam hati, kapan terakhir kali Raka benar-benar memikirkan masa depan mereka berdua? Besok adik aku mau datang ya, kata Raka tiba-tiba tanpa menoleh. Alia mengangguk pelan. Iya, aku siapin makanannya. Tidak ada diskusi. Tidak ada tanya apakah Alia lelah atau tidak. Semua sudah dianggap tugasnya. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Alia duduk sendirian di dapur kecilnya. Ia membuka catatan pengeluaran bulan ini. Angka-angka itu membuatnya diam cukup lama. Kalau aku berhenti sekarang, apa yang tersisa? Gumamnya pelan. Namun kemudian ia menghela napas panjang. Ia menutup buku itu dan berdiri lagi. Besok tetap harus bekerja. Rumah tetap harus berjalan. Semua tetap harus terlihat baik-baik saja. Di luar, dunia mungkin melihat Alia sebagai istri yang beruntung. Punya rumah, punya suami, hidup cukup. Tapi hanya Alia yang tahu bahwa di balik kehidupan bahagia itu, ia sedang memikul semuanya sendirian. Pengorbanan tanpa pengakuan. Pagi baru saja menyapa, tapi Alia sudah lebih dulu terbangun daripada matahari. Ia bergerak pelan di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk Raka. Aroma nasi goreng hangat memenuhi rumah kecil itu, sesuatu yang sudah menjadi rutinitas tanpa pernah benar-benar dihargai sebagai usaha besar. Raka keluar kamar dengan wajah masih mengantuk. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara, langsung mengambil piring yang sudah disiapkan Alia. Kerja jam berapa hari ini? Tanya Alia pelan. Seperti biasa, jawab Raka singkat, tanpa menatap. Alia mengangguk. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada pertanyaan balik. Hanya keheningan yang sudah menjadi bagian dari rumah itu. Setelah Raka berangkat, Alia mulai menjalankan hidupnya sendiri. Ia bekerja tanpa henti, membagi fokus antara pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan yang ia ambil diam-diam. Semua itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjaga rumah tetap berjalan dan memastikan keluarga Raka tetap bisa hidup nyaman. Namun kenyamanan itu tidak berhenti di rumah mereka saja. Suatu hari, pesan dari Mira masuk ke ponsel Alia. "KA, transfer ya."
Aku butuh buat belanja dan bayar ini itu. Tanpa banyak tanya, Alia mengirimkan sejumlah uang. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia sudah terlalu sering berada di posisi di mana penolakan hanya akan memicu masalah baru. Di sisi lain, Sinta juga kerap meminta hal yang sama. Dari kebutuhan rumah tangga sampai hal-hal pribadi, semuanya seolah otomatis menjadi tanggung jawab Alia. Tidak pernah ada percakapan tentang batas. Tidak pernah ada rasa sungkan. Namun yang paling menyakitkan bukanlah permintaan itu, melainkan tidak adanya pengakuan. Suatu malam, Alia mendengar percakapan Raka dengan Mira dari ruang tamu. Ya udah, minta aja ke Alia. Dia kan yang urus semuanya, kata Raka santai. Alia yang baru saja keluar dari kamar membeku di tempat. Kalimat itu terdengar begitu ringan, seolah dirinya hanyalah sumber uang yang tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Tidak ada kata, tolong. Tidak ada kata, terima kasih. Tidak ada kata, berat buat dia atau tidak. Alia masuk kembali ke kamar tanpa suara. Duduk di tepi ranjang, ia menatap tangannya sendiri yang masih terasa lelah meski hari belum benar-benar selesai. Dalam hatinya, muncul satu kesadaran yang mulai tumbuh perlahan. Ia bukan dianggap sebagai pasangan. Ia hanya dianggap sebagai solusi. Dan semakin lama, beban itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana dirinya tidak pernah benar-benar dilihat sebagai manusia yang juga bisa lelah. Keluarga yang bergantung. Hari itu rumah Alia tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan sebelum ia sempat duduk dan menarik napas setelah pulang kerja, suara notifikasi ponselnya sudah berbunyi bertubi-tubi. Mira, Kak, kirim uang ya. Aku lagi butuh banget. Belum sempat Alia membalas, pesan lain masuk. Sinta, Alia, nanti kirim buat belanja bulanan. Jangan telat. Alia menatap layar ponselnya cukup lama. Tangannya masih memegang tas kerja, tubuhnya masih lelah, tapi tuntutan sudah datang lebih cepat daripada waktu istirahatnya sendiri. Di ruang tengah, Sinta duduk dengan santai sambil menonton televisi. Wajahnya tenang, seperti tidak pernah ada beban hidup. Mira pun sama, berbaring sambil memainkan ponselnya, tertawa kecil melihat sesuatu yang hanya ia pahami sendiri. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka baru saja meminta uang. Tidak ada rasa canggung. Seolah itu adalah hal paling normal di dunia. Alia masuk ke kamar, meletakkan tasnya pelan. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jari-jarinya bergerak tanpa ragu, mengirimkan uang yang diminta. Bukan karena ia tidak keberatan, tetapi karena ia sudah tahu, penolakan hanya akan berubah menjadi masalah yang lebih besar. Di luar kamar, suara Mira terdengar. Enak ya kalau ada Alia. Semua jadi gampang. Sinta tertawa pelan. Iya, dia itu memang harusnya bersyukur bisa bantu keluarga ini. Alia yang mendengar dari balik pintu terdiam. Kalimat itu tidak terdengar seperti pujian. Lebih seperti aturan tak tertulis yang dipaksakan ke dirinya, bahwa semua yang ia lakukan adalah kewajiban, bukan pilihan. Malamnya, saat makan malam sederhana berlangsung, Sinta mulai berbicara lagi. Bulan depan Mira mau liburan. Jangan sampai uangnya kurang ya, Alia. Raka yang duduk di sebelah Alia hanya mengangguk pelan, tanpa menoleh padanya. Alia berhenti mengunyah sejenak. Ia menatap meja makan yang terasa semakin sempit, bukan karena ukuran ruangan, tetapi karena tekanan yang semakin menyesakan. Di rumah itu, tidak ada diskusi, tidak ada rencana bersama, tidak ada pertimbangan tentang kemampuan atau batas. Yang ada hanya satu hal yang terus berulang. Alia diminta, Alia memberi, Alia diam. Dan Sinta serta Mira hidup dalam kenyamanan yang mereka anggap sudah seharusnya ada. Permintaan tak masuk akal. Pagi itu berjalan seperti biasa, sampai sebuah pesan masuk ke ponsel Alia dan langsung mengubah suasana hatinya.
Mira, Kak, aku butuh 17 juta ya. Buat liburan. Jangan lama-lama. Minggu ini harus beres. Alia membaca pesan itu 2 kali. Bukan karena ia tidak mengerti, tapi karena ia berharap ia salah membaca. 17 juta. Untuk liburan. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu menarik napas pelan. Hari itu saja ia masih harus membayar beberapa tagihan rumah, kebutuhan bulanan, dan biaya tak terduga dari keluarga Raka yang tidak pernah ada habisnya. Belum sempat ia membalas, Mira sudah mengirim pesan lanjutan. Mira, pokoknya aku sudah janji sama teman-teman. Jangan bikin aku malu ya. Alia memejamkan mata sejenak. Di ruang tamu, Raka sedang duduk seperti biasa, sibuk dengan ponselnya. Sinta berada di dapur, berbicara ringan seolah tidak ada beban di dunia ini. Semua terlihat tenang, terlalu tenang untuk sebuah rumah yang hidup dari pengorbanan satu orang. Alia berjalan ke ruang tamu, berdiri di depan Raka. Mas, panggilnya pelan. Raka menoleh sekilas. Apa? Alia menunjukkan ponselnya. Mira minta 17 juta buat liburan. Raka bahkan tidak terlihat terkejut. Oh, ya sudah, nanti kamu transfer saja, jawabnya santai. Alia diam. Hanya itu? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada rasa ragu. Tidak ada, buat apa sebanyak itu? Atau, kita mampu tidak? Seolah 17 juta adalah angka kecil yang tidak berarti apa-apa. Alia menatap Raka lebih lama, berharap ada reaksi lain. Tapi yang ia dapatkan hanya tatapan datar yang kembali sibuk dengan ponselnya. Dari dapur, Sinta ikut berbicara tanpa keluar ruangan. Ya sudahlah, Alia. Kasihan Mira. Dia kan lagi butuh hiburan. Kalimat itu jatuh begitu saja. Ringan, seperti tidak sedang meminta sesuatu yang besar dari orang lain. Alia menoleh ke arah dapur, lalu kembali menatap Raka. Di kepalanya, mulai muncul suara yang selama ini ia tahan. Kenapa semua keputusan jatuh ke aku? Kenapa tidak ada yang pernah mempertimbangkan aku? Kenapa semuanya selalu dianggap wajar? Namun di luar semua itu, ia masih berdiri diam. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia sadar, di rumah ini, tidak setuju bukanlah pilihan yang pernah benar-benar didengar. Penolakan yang mengguncang. Pesan dari Mira masih belum dibalas oleh Alia. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk dari nomor yang sama. Alia menatap layar itu cukup lama, lalu akhirnya menjawab dengan suara tenang. Iya. Suara Mira langsung terdengar nyaring. Tidak sabaran. Kak, kok belum ditransfer juga? Aku sudah janji sama teman-teman. Alia menutup mata sejenak. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan berat yang sudah lama ia pendam kembali menekan dadanya. Mir, suara Alia pelan tapi tegas. Uang 17 juta itu bukan angka kecil. Di seberang sana, Mira mendengus. Lah, kan kamu yang biasa urus semua. Kenapa sekarang ribet? Kalimat itu membuat Alia terdiam beberapa detik. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia baru menyadari betapa mudahnya dirinya dianggap mesin uang. Alia bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke ruang tamu, di mana Raka sedang duduk seperti biasa. Sinta ada di sana juga, sibuk dengan televisi. Aku tidak bisa transfer, kata Alia akhirnya, jelas dan tegas. Raka menoleh perlahan. Maksudnya? Alia menatap suaminya langsung. Aku tidak akan bayar liburan 17 juta itu. Suasana ruangan tiba-tiba berubah. Bahkan suara televisi terasa lebih keras dari biasanya. Dari telepon yang masih tersambung, Mira langsung bersuara lebih tinggi. Hah? Serius kamu? Alia tidak menjawab Mira. Ia justru menatap Raka dan Sinta bergantian. Kalau mau liburan,
Bayar sendiri, ucap Alia akhirnya. Kalimat itu jatuh seperti batu besar di tengah ruangan yang selama ini terlalu nyaman. Sinta langsung berdiri dari tempat duduknya. Alia, kamu itu kenapa sekarang? Pelit sekali. Suaranya meninggi. Raka pun terlihat tidak nyaman, tapi tetap tidak benar-benar membela Alia. Ya, kan biasanya juga kamu yang bantu, kata Raka pelan, seperti mencoba meredam tapi justru memperkuat tekanan. Alia menghela napas. Ini pertama kalinya ia tidak mundur. Biasanya bukan berarti selamanya, jawabnya singkat. Di telepon, Mira masih berteriak. Kalau aku malu gimana? Kamu nggak mikirin aku sama sekali. Alia akhirnya menutup telepon itu tanpa ragu. Klik. Sun. Raka menatapnya bingung. Sinta menatapnya seperti tidak percaya. Alia berdiri tegak di tengah ruangan itu. Untuk pertama kalinya tidak menunduk. Aku tidak akan lagi menanggung sesuatu yang bukan tanggung jawabku, katanya pelan, tapi sangat jelas. Dan di detik itu juga, untuk pertama kalinya di rumah itu, Alia tidak lagi sekadar penyedia. Ia mulai menjadi seseorang yang bisa berkata, tidak. Tekanan dari ibu mertua. Suasana rumah masih terasa tegang sejak Alia menutup telepon Mira. Tidak ada yang benar-benar berani membuka pembicaraan selama beberapa menit, sampai akhirnya langkah kaki Sinta terdengar mendekat dari dapur. Wajah Sinta sudah berubah. Tidak lagi santai seperti biasanya. Alia, panggilnya tajam. Alia menoleh, masih berdiri tenang di ruang tamu. Iya, Bu. Sinta berdiri tepat di depannya, tangan terlipat di dada. Kamu sekarang sudah berani menolak keluarga ini? Alia tidak langsung menjawab. Ia tahu nada itu bukan untuk berdiskusi, tapi untuk menekan. Aku hanya tidak bisa memenuhi permintaan itu, jawab Alia pelan tapi jelas. Sinta langsung tertawa pendek, tapi bukan tawa yang hangat. Tidak bisa, ulangnya. Atau kamu sudah mulai lupa diri? Raka yang duduk di sofa tampak gelisah, tapi tetap diam. Tidak ada langkah untuk menghentikan situasi ini. Sinta melanjutkan, suaranya semakin tinggi. Selama ini kamu hidup di rumah ini, makan di sini, tinggal di sini. Semua kamu anggap apa? Gratis. Alia menarik napas dalam. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Aku tidak pernah merasa semuanya gratis, Bu, jawabnya tetap tenang. Aku juga ikut menanggung semuanya. Sinta langsung menyela. Menanggung? Suaranya meninggi. Kalau kamu tidak ada, siapa yang peduli sama keluarga ini? Alia terdiam sejenak. Di kepalanya, ia ingin menjawab banyak hal. Tentang listrik yang ia bayar. Tentang kebutuhan rumah yang ia tanggung. Tentang hidup nyaman yang selama ini mereka nikmati tanpa pernah bertanya dari mana datangnya. Tapi ia memilih tidak mengucapkannya. Sinta menunjuk ke arah pintu. Kalau kamu memang tidak mau ikut aturan keluarga ini, kamu bisa keluar. Kalimat itu jatuh keras di ruangan yang tiba-tiba terasa dingin. Raka akhirnya berdiri sedikit, seperti ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya tertahan. Tidak ada keberanian yang cukup untuk berdiri di antara ibunya dan istrinya. Alia menatap Sinta lama. Tidak marah, tidak menangis, hanya tenang. Jadi ini maksud ibu? Tanya Alia pelan. Kalau aku tidak bayar, aku harus pergi. Sinta tidak ragu sedikit pun. Iya. Hening. Alia mengangguk kecil, seperti memahami sesuatu yang selama ini ia tutup mata. Baik, jawabnya singkat. Sinta terdiam sejenak, seolah tidak menyangka jawaban itu akan sesederhana itu. Raka menoleh cepat ke Alia. Alia, tunggu dulu. Tapi Alia sudah mengangkat tangan pelan, menghentikan kata-katanya. Tidak apa-apa, ucap Alia tenang. Aku mengerti sekarang.
Di mata Sinta, itu terdengar seperti kemenangan. Tapi di mata Alia, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak mereka sadari sedang berubah sejak lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi merasa takut diancam keluar. Karena ia baru menyadari satu hal penting. Selama ini, bukan mereka yang menahannya di rumah itu, tapi dialah yang selama ini menahan semuanya tetap berjalan. Suami yang diam. Suasana rumah masih terasa dingin setelah percakapan keras antara Alia dan Sinta. Namun yang paling menyakitkan bukanlah teriakan itu, melainkan keheningan yang menyusul setelahnya. Raka berdiri di dekat sofa, menatap Alia dan ibunya bergantian. Bibirnya bergerak sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satupun kata yang keluar. Alia memperhatikannya lama. Ini bukan pertama kalinya Raka diam. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ia punya kesempatan untuk bicara, untuk memilih sisi, dan ia tetap memilih diam. Sinta masih berdiri dengan ekspresi puas, seolah semua sudah selesai. Sudah jelaskan sekarang, kata Sinta akhirnya. Jangan lagi macam-macam. Alia tidak menjawab. Matanya justru tetap pada Raka. Mas, panggil Alia pelan. Raka langsung menoleh, sedikit kaget. Alia melanjutkan dengan suara tenang, tapi dalam. Kenapa kamu tidak bicara? Raka mengerjap. Maksudnya, aku. Ia berhenti di tengah kalimat. Tidak tahu harus melanjutkan apa. Alia menunggu. Tapi yang ia dapatkan hanya kebingungan. Sinta mendengus dari samping. Raka itu sudah benar. Dia tidak perlu ikut campur. Kalimat itu seperti memotong semua kemungkinan. Raka tidak membantah. Tidak juga membela Alia. Ia hanya menunduk sedikit. Seperti ingin keluar dari situasi itu tanpa benar-benar menyelesaikannya. Alia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena akhirnya ia mengerti pola yang sama terus berulang. Jadi memang begini, kata Alia pelan. Kalau aku diserang, kamu diam. Raka langsung mengangkat kepala. Bukan begitu, aku cuma... Apa? Potong Alia. Takut? Bingung? Atau memang tidak merasa perlu membela? Raka terdiam lagi. Keheningan itu lebih keras daripada teriakan Sinta tadi. Alia menghela napas. Ia tidak lagi menunggu jawaban yang tidak akan datang. Di sudut ruangan, Sinta duduk kembali dengan ekspresi tenang, seolah semuanya sudah kembali ke tempat semula. Sudahlah, kata Sinta ringan. Jangan dibesar-besarkan. Alia menatap mereka berdua, Raka yang diam, Sinta yang mengatur, dan dirinya yang selama ini selalu mengalah. Tidak, jawab Alia pelan. Justru sekarang semuanya mulai terlihat jelas. Raka mengerutkan kening. Alia, maksud kamu apa? Alia menatap suaminya lama. Maksudku, ucapnya akhirnya. Aku sudah terlalu lama sendirian di rumah ini. Raka tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak menunggu dia menjawab. Karena ia mulai sadar, diamnya Raka bukan sekadar sikap, tapi pilihan. Dan pilihan itu selalu tidak pernah berpihak padanya. Titik balik. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang menekan dada. Setelah percakapan panjang yang tidak menghasilkan pembelaan dari siapapun, Alia masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Raka tidak menyusul. Sinta sudah kembali ke ruang tengah seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah tidak ada yang retak di dalam rumah itu. Alia duduk di tepi ranjang. Tangannya masih gemetar kecil, tapi wajahnya justru tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipaksa memilih antara menuruti atau keluar. Ia membuka ponselnya.
Layar yang biasanya penuh pesan permintaan kini tampak sama seperti biasanya, penuh notifikasi yang tidak pernah berhenti meminta. Namun malam itu, Alia tidak langsung membalas satupun. Ia hanya menatap layar itu lama. Lalu perlahan, satu persatu percakapan lama muncul di pikirannya. Permintaan uang yang tidak pernah sedikit. Tuntutan yang tidak pernah selesai. Ucapan yang tidak pernah menghargai. Dan yang paling menyakitkan, diamnya Raka setiap kali ia membutuhkan perlindungan. Alia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, semua itu tidak terasa seperti keluarga. Tapi seperti beban yang selama ini hanya ia pikul sendirian. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis keras. Air mata itu jatuh pelan, seperti kesadaran yang akhirnya menemukan jalannya. Jadi ini, suara Alia bergetar pelan di dalam kamar yang sepi. Selama ini aku hanya dimanfaatkan. Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada siapapun, karena ia sudah tahu jawabannya. Dan jawaban itu tidak datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Alia mengingat kembali semua momen di mana ia berkata, iya, padahal ingin berkata, tidak. Semua momen di mana ia membantu, bukan karena diminta dengan hormat, tapi karena ditekan tanpa pilihan. Tangannya mengepal pelan di atas selimut. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya malam itu. Bukan hanya rasa sakit, tapi ilusi. Ilusi bahwa ia sedang membangun keluarga yang saling peduli. Alia mengusap air matanya, lalu berdiri perlahan dari tempat tidur. Ia berjalan ke jendela, menatap gelap di luar sana. Dan untuk pertama kalinya, pikirannya tidak lagi dipenuhi pertanyaan, apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Tapi berubah menjadi satu kalimat sederhana yang menggetarkan hatinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku dapatkan dari semua ini? Di malam yang sunyi itu, Alia tidak lagi menjadi istri yang menunggu dimengerti. Ia mulai menjadi seseorang yang sadar bahwa ia sudah terlalu lama memberi kepada orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Keputusan berani. Pagi datang tanpa benar-benar terasa di rumah itu. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada percakapan yang biasa. Hanya udara dingin yang masih menyisakan sisa ketegangan dari malam sebelumnya. Alia bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sedikit sembab, tapi sorotnya berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi menunggu. Ia duduk di meja kecil di kamar, membuka laptopnya, lalu mulai mencari informasi yang selama ini tidak pernah ia berani buka dengan sungguh-sungguh. Prosedur perceraian. Jarinya berhenti sejenak di atas keyboard. Ada detik kecil keraguan yang muncul, tapi kali ini tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Alia menarik napas dalam. Cukup, gumamnya pelan. Ia menutup laptop, lalu mengambil ponselnya. Tangannya tidak gemetar seperti kemarin. Justru terlalu stabil, seolah keputusan itu sudah lama tumbuh dalam dirinya. Di luar kamar, suara Raka terdengar biasa, seolah tidak ada yang berubah. Sinta bahkan sudah mulai berbicara tentang hal-hal kecil yang tidak penting, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi bagi Alia, semuanya sudah berbeda. Ia keluar dari kamar, berdiri di ruang tengah. Semua mata kini tertuju padanya. Raka menoleh, sedikit mengernyit. Kamu sudah bangun? Alia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia langsung masuk ke inti. Aku mau cerai. Satu kalimat. Tidak tinggi. Tidak emosional. Tapi cukup untuk membuat ruangan itu berhenti bergerak sesaat. Raka terdiam. Sinta yang sedang duduk langsung menoleh cepat. Apa? Alia menatap Raka. Bukan Sinta. Aku sudah memutuskan. Lanjutnya dengan tenang. Aku akan menggugat cerai kamu. Raka mengerjap beberapa kali, seperti mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Alia, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, jawab Alia singkat.
Sinta langsung berdiri. Kamu sudah gila ya? Gara-gara masalah uang kamu mau menghancurkan rumah tangga? Alia menoleh sekilas ke arah Sinta. Ini bukan soal uang, katanya tegas. Ini soal aku yang tidak pernah dianggap ada di rumah ini. Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Alia, kita bisa bicara baik-baik, akhirnya Raka berkata pelan. Alia menggeleng kecil. Kita sudah terlalu lama bicara tanpa perubahan. Kalimat itu membuat Raka terdiam lagi. Alia melangkah ke kamar, mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan diam-diam sejak semalam. Semua barang penting sudah ia masukkan. Saat ia kembali ke ruang tengah, Sinta masih berdiri dengan wajah penuh kemarahan, sementara Raka hanya menatapnya, bingung, takut, dan terlambat menyadari sesuatu. Alia berhenti di depan mereka. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi menanggung hidup yang bukan milikku, ucapnya pelan tapi pasti. Lalu ia melangkah melewati mereka, tanpa menoleh, tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya di rumah itu, Alia bukan lagi orang yang menunggu izin untuk pergi. Kepergian tanpa penyesalan. Pintu rumah itu terbuka perlahan, lalu tertutup kembali dengan suara pelan yang justru terasa lebih keras daripada teriakan. Alia melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya stabil. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Di belakangnya, suara Sinta masih terdengar memanggil dengan nada tinggi, dan Raka berdiri diam di ambang pintu, seperti seseorang yang baru sadar bahwa sesuatu yang penting sedang benar-benar pergi. Alia, tunggu! Suara Raka terdengar, tapi tidak cukup kuat untuk menghentikan langkahnya. Alia tetap berjalan. Udara luar terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih dingin. Tapi tidak menekan seperti di dalam rumah itu. Ia menarik napas panjang, seolah baru pertama kali benar-benar bisa bernapas dengan bebas. Di tangannya hanya ada satu tas kecil. Tidak banyak barang. Tidak ada harta yang ia kejar untuk dibawa pergi. Karena selama ini, justru dialah yang membawa semuanya masuk ke rumah itu. Alia berhenti sejenak di depan gerbang. Ia menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah itu, tempat ia pernah menghabiskan hari demi hari, memberi tanpa henti, berharap dianggap, berharap dihargai. Tapi yang ia lihat sekarang bukan lagi rumah. Hanya tempat yang membuatnya kehilangan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Alia membalikkan badan. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Hanya ketegasan yang selama ini tidak pernah ia izinkan muncul. Di dalam rumah, Raka masih berdiri. Sinta masih berbicara dengan nada marah. Tapi suara mereka mulai terdengar jauh, seperti kehidupan yang bukan lagi miliknya. Alia melangkah ke jalan. Setiap langkah menjauh adalah langkah kembali menuju dirinya sendiri. Ia berjalan melewati jalan kecil itu dengan kepala tegak. Orang-orang di sekitar tidak tahu cerita di balik langkah itu. Mereka hanya melihat seorang perempuan yang pergi membawa tas kecil. Tapi bagi Alia, itu bukan sekadar kepergian. Itu adalah pembebasan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kehilangan apapun. Karena ia baru menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar memiliki tempat di sana. Kehidupan baru. Hari pertama Alia setelah pergi dari rumah itu tidak diisi dengan kesedihan seperti yang dibayangkan banyak orang. Tidak ada tangisan panjang. Tidak ada penyesalan yang kembali datang menghantui. Yang ada hanyalah keheningan yang berbeda. Keheningan yang tidak menekan, tetapi menenangkan. Alia duduk di sebuah kamar kecil sederhana yang kini ia sewa sendiri. Ruangannya tidak besar, tidak mewah, tapi terasa cukup. Untuk pertama kalinya, ia tidak mendengar suara permintaan, tidak ada tuntutan, tidak ada beban yang menunggu di luar pintu. Ia menatap ponselnya. Beberapa pesan masuk dari Raka,
beberapa dari nomor yang ia kenal sebagai Sinta dan Mira. Semuanya berisi hal yang sama, marah, menyalahkan, dan memintanya kembali. Alia tidak langsung membalas. Ia hanya membaca sekilas, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Bukan karena ia takut, tapi karena ia sudah tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya kepada orang yang tidak pernah mau mengerti. Pagi itu, Alia pergi bekerja seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Tidak lagi terburu-buru karena beban rumah tangga yang tak pernah selesai. Tidak lagi khawatir tentang siapa yang akan meminta apa hari ini. Di kantor, Alia mulai terlihat seperti dirinya yang lama, yang sempat terkubur oleh tuntutan hidup di rumah Raka. Rekan-rekannya memperhatikan perubahan itu. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," ujar salah satu rekan kerjanya. Alia hanya tersenyum kecil. "Iya, mungkin memang sudah waktunya." Hari-hari berikutnya, Alia mulai benar-benar fokus pada pekerjaannya. Ia menerima proyek baru, mengambil tanggung jawab yang dulu sering ia tolak karena terlalu lelah di rumah. Kini ia tidak lagi membawa pulang beban yang sama. Setiap malam, ia pulang ke kamar kecilnya, menyalakan lampu, dan duduk dengan tenang. Tidak ada suara televisi keras. Tidak ada permintaan mendadak. Tidak ada tekanan yang menyusup tanpa izin. Hanya dirinya sendiri. Di sela kesibukan itu, Alia mulai menyadari sesuatu yang perlahan tumbuh kembali dalam dirinya, rasa percaya diri yang dulu sempat hilang. Ia mulai merencanakan masa depannya bukan berdasarkan kebutuhan orang lain, tapi berdasarkan keinginannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang aku inginkan untuk hidupku?" Dan pertanyaan itu tidak lagi terdengar menakutkan. Justru terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Alia tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Dan itu cukup. Fakta yang terungkap. Hari-hari setelah kepergian Alia tidak berjalan seperti yang dibayangkan keluarga Raka. Rumah yang dulu selalu terlihat rapi, terpenuhi kebutuhan, dan berjalan tanpa kekurangan apapun kini mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Awalnya mereka mengira semuanya masih bisa berjalan seperti biasa. Sinta tetap duduk di ruang tengah, Mira masih sibuk dengan ponselnya, dan Raka berusaha terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kenyataan mulai muncul perlahan. Tagihan listrik datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Kebutuhan dapur mulai menipis. Dan yang paling mengejutkan, beberapa pembayaran rutin yang biasanya selalu beres tanpa ditanya siapa yang membayar, kini tidak lagi terbayar. Raka membuka rekeningnya suatu malam, mencoba memastikan keadaan. Ia diam cukup lama. Angka di layar itu tidak sesuai dengan gaya hidup yang selama ini mereka jalani. "Ini, kok bisa begini?" gumam Raka pelan. Sinta yang melihatnya langsung mendekat. "Kenapa?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser layar ponselnya, menunjukkan beberapa pengeluaran yang selama ini tidak pernah ia perhatikan dengan benar. "Selama ini, Alia yang bayar semuanya," ucap Raka akhirnya, pelan. Sinta terdiam sesaat. Mira yang duduk di sofa langsung menyahut, tidak percaya. "Semua? Maksudnya gimana? Dia kan cuma kerja biasa." Raka mengusap wajahnya pelan, seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. "Bukan cuma biasa," jawabnya lirih. "Dia yang menanggung hampir semuanya." Keheningan mulai mengisi ruangan itu. Untuk pertama kalinya, Sinta tidak langsung membantah. Matanya mulai melihat sekeliling rumah, seolah mencoba mengingat kembali kenyamanan yang dulu terasa normal. Namun sekarang, kenyamanan itu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Malam berikutnya, keadaan semakin jelas. Beberapa pembayaran tertunda. Toko langganan mulai menagih. Dan beberapa fasilitas yang dulu selalu tersedia kini mulai terhenti karena tidak ada yang mengurus.
Mira mulai mengeluh. Kenapa jadi ribet begini sih? Sinta yang biasanya paling keras kini hanya diam lebih lama dari biasanya. Raka duduk di kamar, menatap ponselnya dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mulai menyusun ulang semua kejadian, semua permintaan, semua pengeluaran. Dan satu nama terus muncul di setiap celahnya. Alia. Fakta itu akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Bukan hanya dari keluarga itu, tapi juga dari Raka sendiri yang selama ini terlalu nyaman untuk benar-benar melihat kenyataan. Dan sekarang, ketika Alia sudah pergi, mereka baru sadar bahwa yang mereka anggap biasa, selama ini sebenarnya adalah seluruh penopang hidup mereka. Kehancuran perlahan. Hari-hari setelah kepergian Alia tidak langsung berubah menjadi kekacauan besar dalam satu malam. Justru sebaliknya, semuanya runtuh perlahan, pelan, tapi pasti. Seperti bangunan yang fondasinya sudah lama rapuh, namun baru benar-benar terlihat saat penopangnya hilang. Awalnya Sinta masih mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap memasak, tetap duduk di ruang tengah, tetap berbicara dengan nada seolah semua masih terkendali. Mira pun masih bertahan dengan kebiasaannya, berbelanja kecil-kecilan, keluar rumah, dan berpura-pura tidak ada yang berubah. Namun kenyataan tidak peduli pada sikap pura-pura. Surat tagihan mulai menumpuk di meja. Notifikasi pembayaran muncul satu persatu di ponsel Raka. Beberapa layanan rumah mulai terhenti tanpa peringatan. Bahkan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah mereka pikirkan kini menjadi masalah besar. Raka duduk lama di ruang tamu suatu malam, menatap tumpukan kertas di depannya. Air, listrik, cicilan kecil, kebutuhan rumah, semuanya terasa seperti beban yang tiba-tiba jatuh bersamaan. Ini tidak mungkin, gumam Raka pelan. Sinta yang lewat langsung berhenti. Apalagi sekarang. Raka menyerahkan salah satu tagihan tanpa bicara. Sinta membaca cepat, lalu wajahnya berubah. Kenapa jumlahnya begini? Raka tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti kelelahan. Karena selama ini Alia yang mengatur semuanya. Jawabnya pelan. Kalimat itu menggantung di udara lebih lama dari seharusnya. Mira yang baru keluar kamar ikut melihat. Ia mengernyit. Jadi sekarang kita harus bayar semua ini sendiri? Tidak ada jawaban cepat seperti dulu. Karena jawabannya sudah jelas. Iya. Hari-hari berikutnya, gaya hidup mereka mulai terpaksa berubah. Belanja tidak lagi sebanyak dulu. Makanan tidak lagi selalu tersedia tanpa perhitungan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa kini mulai dipikirkan dua kali. Sinta mulai mengeluh. Tapi kali ini tidak ada Alia yang bisa disalahkan secara langsung. Raka mulai mengambil pekerjaan tambahan, sesuatu yang dulu tidak pernah ia anggap perlu. Ia pulang lebih larut, dengan wajah lelah yang semakin sering terlihat. Di rumah, suasana menjadi lebih dingin. Bukan karena pertengkaran besar, tapi karena kekurangan yang tidak bisa lagi ditutupi. Suatu malam, Mira duduk di ruang tengah dengan wajah kesal. Kenapa hidup kita jadi seribet ini sih? Katanya. Sinta tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap ruangan yang dulu terasa nyaman, kini terasa seperti berubah perlahan menjadi ruang penuh kekhawatiran. Raka berdiri di dekat jendela. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menghitung semuanya dalam pikirannya. Dan hasilnya membuatnya diam lama. Tanpa Alia, semuanya berhenti berjalan seperti dulu. Bukan perlahan membaik, tapi perlahan runtuh. Penyesalan yang terlambat. Malam itu Raka pulang lebih larut dari biasanya. Langkahnya pelan saat memasuki rumah yang kini terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi suasana nyaman yang dulu ia anggap biasa. Tidak ada lagi segala sesuatu yang tersedia tanpa perlu dipikirkan. Ia melepas sepatu di dekat pintu, lalu duduk sebentar di lantai. Tubuhnya lelah,
tapi pikirannya jauh lebih berat. Di meja ruang tamu masih ada beberapa tagihan yang belum dibayar. Kertas-kertas itu seolah menjadi pengingat yang tidak pernah berhenti. Raka mengambil satu lembar, membacanya pelan. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Semua terlihat jelas sekarang. Semua kebutuhan yang selama ini berjalan tanpa masalah. Ternyata bukan karena dirinya. Pintu kamar terbuka. Sinta keluar dengan wajah lelah. "Kenapa kamu duduk di situ saja?" tanyanya. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat beberapa lembar tagihan di tangannya. "Ini semua belum selesai," ucapnya pelan. Sinta mendekat, melihat isi kertas itu, lalu menghela napas. "Dulu kan Alia yang urus," katanya seolah itu alasan yang masih bisa digunakan. Raka terdiam. Nama itu kembali muncul. Alia. Untuk pertama kalinya, bukan dengan nada marah atau kesal, tapi dengan kesadaran yang berbeda. Raka berdiri perlahan. "Alia bukan cuma yang urus," katanya pelan. Sinta menoleh. "Maksud kamu apa?" Raka menatap sekeliling rumah. Rumah yang dulu selalu terasa hidup, sekarang terasa seperti hanya bangunan yang menunggu sesuatu untuk diisi. "Dia yang menanggung semuanya," lanjut Raka. Kalimat itu tidak terdengar seperti tuduhan. Lebih seperti pengakuan yang datang terlalu terlambat. Sinta terdiam sejenak. Mira yang lewat dari kamar berhenti, mendengar percakapan itu. "Jadi selama ini kita..." Mira tidak menyelesaikan kalimatnya. Raka mengangguk pelan. "Iya." Hening. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan yang bisa menutupi kenyataan. Raka duduk kembali, menunduk. Dalam pikirannya, semua kejadian mulai tersusun ulang. Permintaan yang tidak pernah ia pertanyakan. Pengeluaran yang tidak pernah ia hitung. Kenyamanan yang selalu ia anggap biasa. Dan di balik semuanya, Alia selalu ada. Bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penopang utama yang selama ini ia tidak pernah benar-benar lihat. Raka menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Dia pergi karena kita tidak pernah benar-benar menghargainya," gumamnya pelan. Tidak ada yang membantah. Karena untuk pertama kalinya, semua orang di rumah itu mulai menyadari hal yang sama. Penyesalan itu datang, tapi tidak lagi membawa kesempatan untuk memperbaiki. Karena Alia sudah tidak ada di sana untuk mendengar. Kebangkitan Alia. Di sisi lain kota, kehidupan Alia tidak lagi dipenuhi oleh beban yang dulu membuatnya hampir kehilangan dirinya sendiri. Hari-harinya kini berjalan dengan ritme yang berbeda. Lebih tenang, lebih terarah, dan yang paling penting, lebih miliknya sendiri. Pagi itu, Alia sudah berada di kantor lebih awal dari kebanyakan orang. Ruangan masih sepi, hanya suara AC dan langkah pelan petugas kebersihan yang terdengar samar. Ia duduk di mejanya, membuka laptop, lalu mulai memeriksa laporan yang sudah menunggunya sejak kemarin. Fokusnya tajam. Tidak lagi terpecah oleh pesan-pesan permintaan yang tidak ada habisnya, atau tekanan dari rumah yang tidak pernah selesai. Rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan itu. "Alia sekarang beda ya?" ujar salah satu rekan saat mereka mengambil kopi di pantry. "Lebih tenang, tapi kerjanya malah makin cepat." Alia hanya tersenyum kecil. "Mungkin karena sekarang aku lebih fokus." Dan itu benar. Tidak ada lagi energi yang habis untuk hal-hal yang tidak menghargainya. Semua tenaga yang dulu terkuras untuk bertahan, kini ia arahkan untuk membangun dirinya sendiri. Proyek demi proyek mulai ia tangani dengan hasil yang memuaskan. Atasannya mulai memberi kepercayaan lebih besar. Nama Alia mulai sering disebut dalam rapat sebagai orang yang bisa diandalkan. Suatu hari, setelah presentasi penting, seorang manajer senior menghampirinya. "Kamu punya cara kerja yang rapi dan tegas," katanya. "Kalau terus seperti ini,
Kamu bisa naik lebih cepat dari yang kamu kira. Alia mengangguk sopan. Terima kasih. Namun di dalam hatinya, tidak ada rasa sombong. Yang ada hanya rasa lega, bahwa ternyata ia mampu berdiri tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri terus-menerus. Sore harinya, Alia duduk di dekat jendela kantor sambil melihat langit mulai berubah warna. Ponselnya bergetar beberapa kali. Nama Raka muncul lagi di layar. Begitu juga beberapa pesan dari Sinta dan Mira. Dulu, pesan-pesan itu selalu menjadi sumber tekanan. Sekarang, Alia hanya menatapnya sekilas, lalu mengunci layar. Bukan karena benci, tapi karena ia tidak lagi merasa perlu kembali ke tempat yang membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu berdiri. Langkahnya ringan saat keluar dari kantor. Angin sore menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasakan sesuatu yang sederhana namun kuat. Kendali atas hidupnya sendiri. Dan di saat yang sama, ia menyadari satu hal penting. Bahwa kebangkitannya tidak terjadi karena ia dibantu orang lain. Tetapi karena ia akhirnya memilih untuk tidak lagi dihancurkan oleh orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Dukungan tak terduga. Hari-hari Alia yang semakin stabil di pekerjaan perlahan menghadirkan suasana baru dalam hidupnya. Ia mulai terbiasa dengan ritme yang tenang, tanpa tekanan yang dulu selalu mengikatnya. Namun di tengah perubahan itu, ada satu hal kecil yang mulai terasa berbeda, kehadiran seseorang yang tidak ia duga. Dion, rekan kerja yang sejak awal dikenal tenang, tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir di saat yang tepat. Tidak pernah memaksa, tidak pernah mengatur, hanya menawarkan bantuan seperlunya. Awalnya hanya hal-hal kecil. Alia, ini laporan kemarin aku sudah bantu rapikan sedikit formatnya. Kalau kamu butuh, pakai saja. Alia sempat terkejut. Kamu nggak harus bantu sampai sejauh itu. Dion hanya tersenyum ringan. Nggak masalah. Aku cuma bantu biar kerjaanmu lebih ringan. Tidak ada maksud lain. Tidak ada tuntutan. Tidak ada tekanan yang tersembunyi di balik bantuan itu. Hal itu justru membuat Alia merasa asing, karena ia sudah terlalu lama hidup di lingkungan yang selalu menukar bantuan dengan tuntutan. Suatu siang, saat mereka lembur di kantor, hujan turun cukup deras di luar. Alia berdiri di dekat jendela, melihat ke arah jalan yang mulai basah dan ramai. Dion datang membawa 2 gelas kopi. Ini, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Alia menerimanya pelan. Terima kasih. Mereka berdiri dalam diam beberapa saat, menikmati suara hujan. Dion membuka percakapan dengan hati-hati. Kamu kelihatan lebih kuat akhir-akhir ini. Alia menoleh sedikit. Aku cuma belajar untuk nggak mengulang hal yang sama. Dion mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Tidak mengorek masa lalu. Tidak mencoba masuk terlalu dalam. Itu yang membuat Alia merasa aman. Beberapa hari kemudian, Dion kembali menunjukkan kepeduliannya. Kali ini saat Alia terlihat terlalu lama bekerja tanpa istirahat. Kamu jangan paksain diri terus, katanya pelan. Kerja itu penting, tapi kamu juga harus jaga diri. Alia sempat terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berbeda. Di hidupnya yang dulu, perhatian selalu datang bersama syarat. Tapi dari Dion, perhatian itu datang tanpa meminta apapun sebagai balasan. Aku terbiasa seperti ini, jawab Alia akhirnya. Dion menggeleng pelan. Terbiasa bukan berarti itu baik. Alia tidak langsung menjawab. Tapi kalimat itu menempel di pikirannya lebih lama dari yang ia duga. Malam itu, saat pulang ke kamar kecilnya, Alia duduk sendirian sambil memikirkan percakapan itu. Tidak ada dorongan, tidak ada paksaan. Hanya kehadiran seseorang yang perlahan membuatnya sadar bahwa ia tidak harus selalu kuat sendirian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Alia mulai mengizinkan dirinya menerima perhatian, tanpa rasa takut akan dimanfaatkan kembali. Peluang besar. Hari itu Alia dipanggil ke ruang meeting tanpa banyak penjelasan. Ia hanya menerima pesan singkat dari atasannya. Datang ke ruang utama, ada tamu penting yang ingin bertemu dengan tim kita. Alia merapikan berkasnya, lalu berjalan dengan tenang. Tidak ada rasa gugup berlebihan, karena kini ia sudah terbiasa menghadapi situasi baru di pekerjaannya. Di dalam ruang meeting, sudah ada beberapa orang duduk. Suasana terasa lebih formal dari biasanya. Di ujung meja, seorang pria muda dengan penampilan rapi sedang menatap layar presentasi. "Silakan duduk," kata atasannya. Alia mengangguk dan duduk di kursi yang tersedia. Presentasi dimulai. Proyek besar, kerjasama antar perusahaan, dan peluang pengembangan sistem yang lebih luas. Alia mendengarkan dengan saksama, mencatat beberapa poin penting seperti biasanya. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Cara pria itu menjelaskan strategi dan detail teknisnya sangat terstruktur, tapi juga sangat menghargai masukan tim. Setelah presentasi selesai, suasana menjadi lebih santai. Atasan Alia memperkenalkan pria itu. "Ini Kevin. Dia yang akan memimpin kerja sama proyek ini." Kevin mengangguk sopan ke semua orang. Lalu pandangannya berhenti pada Alia sedikit lebih lama dari yang lain. "Dan ini tim analis terbaik kami," tambah sang atasan. Kevin tersenyum tipis. "Saya sudah melihat beberapa laporan dan hasil kerja kalian." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Tapi ada satu nama yang menarik perhatian saya." Alia menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Kevin membuka map di depannya dan menunjuk salah satu laporan. "Alia." Ruangan sedikit hening. Kevin melanjutkan dengan tenang. "Analisis kamu detail. Keputusan kamu dalam beberapa data sebelumnya sangat tepat, dan kamu punya cara berpikir yang tidak umum." Alia hanya mengangguk kecil. "Terima kasih." Namun Kevin belum selesai. "Saya ingin menawarkan sesuatu." Semua orang mulai memperhatikan lebih serius. "Saya ingin kamu terlibat langsung sebagai bagian inti dalam pengembangan proyek ini. Bahkan, saya mempertimbangkan kerja sama jangka panjang kalau hasilnya sesuai ekspektasi." Alia terdiam sejenak. Bukan karena tidak percaya diri, tapi karena ini adalah pertama kalinya seseorang melihat kemampuannya sebagai sesuatu yang layak untuk peluang lebih besar, bukan sekadar pekerjaan rutin. Atasannya melirik Alia, memberi isyarat untuk menjawab. Alia akhirnya berbicara tenang. "Saya akan memberikan yang terbaik kalau diberi kepercayaan." Kevin mengangguk puas. "Itu yang saya harapkan." Pertemuan selesai, namun saat Alia berdiri untuk keluar, Kevin sempat menyusul langkahnya. "Alia," panggilnya. Alia menoleh. "Kalau kamu tertarik, ini bukan hanya soal proyek," kata Kevin pelan. "Ini bisa jadi langkah besar untuk karir kamu." Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk sopan, lalu melanjutkan langkahnya keluar ruangan. Di luar ruang meeting, Alia berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar pekerjaan, tapi peluang. Peluang yang datang bukan karena ia meminta, bukan karena ia bergantung pada siapapun, melainkan karena kemampuannya sendiri akhirnya terlihat. Langkah menuju sukses. Sejak tawaran kerjasama dari Kevin, hidup Alia mulai memasuki fase yang sama sekali baru. Bukan hanya sebagai karyawan yang mengerjakan tugas, tetapi sebagai seseorang yang mulai ikut menentukan arah besar sebuah proyek. Namun di balik itu semua, Alia mulai menyadari sesuatu. Ia tidak ingin selamanya hanya menjadi bagian dari sistem orang lain. Ada dorongan yang tumbuh pelan dalam dirinya untuk membangun sesuatu miliknya sendiri. Suatu malam, setelah pulang kerja, Alia duduk di kamar kecilnya dengan laptop menyala. Di layar, bukan lagi laporan kantor yang ia buka,
tetapi catatan ide, rencana, dan konsep yang selama ini hanya ia simpan dalam pikiran. Ia menarik napas panjang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gumamnya pelan. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ia sudah melewati cukup banyak hal untuk memahami satu hal penting. Ia tidak ingin lagi bergantung pada dunia yang bisa mengambil kendali atas hidupnya kapan saja. Alia mulai bergerak. Pelan, tapi pasti. Ia menghubungi beberapa relasi profesional yang ia percaya. Ia berdiskusi dengan Kevin, bukan lagi sebagai bawahan, tetapi sebagai rekan yang setara. Dari percakapan demi percakapan itu, sebuah peluang baru mulai terbentuk. Sebuah usaha kecil yang berfokus pada analisis data dan solusi sistem bisnis, sesuatu yang sesuai dengan keahliannya. Hari pertama ia benar-benar memulai langkah itu terasa berbeda. Tidak ada jaminan. Tidak ada kepastian. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia miliki sebelumnya saat masih di rumah Raka. Kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dion, yang mengetahui rencana itu, tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum ketika Alia bercerita. Kalau itu yang kamu mau, kamu pasti bisa, katanya sederhana. Tidak ada tekanan. Tidak ada keraguan yang ditanamkan. Hanya dukungan yang membuat Alia merasa langkahnya tidak salah. Kevin juga memberikan ruang dan kesempatan, bukan untuk mengendalikan, tapi untuk menguji kemampuan Alia dalam skala yang lebih besar. Sedikit demi sedikit, usaha itu mulai berjalan. Klien pertama datang. Lalu proyek kecil mulai bertambah. Nama Alia mulai dikenal bukan hanya sebagai karyawan yang baik, tetapi sebagai seseorang yang punya visi dan kemampuan membangun solusi. Suatu sore, Alia berdiri di depan laptopnya sambil melihat laporan pertama dari bisnis kecilnya sendiri. Angkanya belum besar, tapi itu nyata. Itu miliknya. Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya bukan karena berhasil menyenangkan orang lain, tetapi karena ia berhasil membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Bahwa ia tidak hanya bisa bertahan, ia juga bisa membangun. Dan langkah kecil itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kesuksesan yang nyata. Waktu berjalan cepat tanpa Alia sadari. Usaha kecil yang dulu ia bangun dengan ragu, kini sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ruang kerja yang awalnya hanya kamar kecil dengan satu meja, kini sudah berganti menjadi kantor sederhana dengan beberapa tim kecil yang bekerja bersama. Laptop yang dulu menjadi satu-satunya alat, kini ditemani layar-layar tambahan, papan strategi, dan jadwal proyek yang penuh. Alia berdiri di tengah ruangannya, memandang sekeliling dengan tenang. Tidak ada rasa sombong. Yang ada hanya rasa takjub bahwa ia benar-benar sampai di titik ini. Pagi itu, ia baru saja menyelesaikan presentasi untuk klien besar. Proposal yang ia susun berhari-hari akhirnya diterima tanpa banyak revisi. Bahkan klien tersebut secara langsung meminta kerja sama jangka panjang. Cara kamu membaca masalah bisnis mereka itu sangat tajam, ujar Kevin di telepon saat itu. Ini bukan lagi proyek kecil. Alia, kamu sudah masuk level yang berbeda sekarang. Alia hanya tersenyum kecil di ujung telepon. Aku hanya melakukan yang aku bisa. Namun dalam hatinya, ia tahu itu bukan hanya. Itu adalah hasil dari semua luka, semua tekanan, dan semua keputusan sulit yang pernah ia ambil. Kini, angka di rekeningnya tidak lagi menjadi sesuatu yang membuatnya cemas. Justru sebaliknya, ia mulai bisa merencanakan masa depan dengan lebih tenang. Investasi kecil, pengembangan bisnis, hingga perekrutan tim yang lebih profesional. Namanya mulai dikenal di kalangan profesional. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai bagian dari keluarga tertentu, tetapi sebagai Alia, pemilik usaha dan pengambil keputusan. Suatu hari, setelah rapat panjang, Dion datang membawa 2 gelas kopi seperti biasa. Capek?
Tanyanya sambil duduk di seberang meja. Alia menghela napas pelan, lalu tersenyum. Capek, tapi puas. Dion mengangguk. Kamu sekarang sudah sampai di titik yang dulu mungkin kamu nggak bayangkan. Alia menatap layar di depannya sejenak. Dulu aku cuma ingin bertahan. Sekarang? Tanya Dion. Alia diam sebentar, lalu menjawab pelan. Sekarang aku ingin terus maju. Di sisi lain, hidupnya bukan hanya tentang pekerjaan. Ia mulai belajar menikmati hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia punya waktu untuk rasakan. Makan tanpa terburu-buru, pulang tanpa beban pikiran, dan tidur tanpa rasa cemas. Semuanya terasa sederhana, tapi berarti. Suatu sore, Alia berdiri di balkon kantornya yang kecil, melihat langit mulai berubah warna. Angin menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia teringat dirinya yang dulu, yang selalu diam, selalu mengalah, dan selalu menanggung semuanya sendirian. Lalu ia melihat dirinya sekarang. Berdiri di sini. Mandiri. Dihargai. Dan mapan. Alia tersenyum kecil. Kesuksesan ini bukan datang tiba-tiba, tapi dibangun dari keputusan untuk pergi dari tempat yang tidak pernah menghargainya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa berada di tempat yang pantas untuk dirinya sendiri. Pertemuan tak terduga. Sore itu, Alia baru saja keluar dari sebuah meeting penting di pusat kota. Langkahnya tenang, ditemani satu staf yang membawakan beberapa dokumen. Mobilnya berhenti tidak jauh dari lobi gedung, dan ia berjalan menuju parkiran dengan pikiran yang masih penuh rencana kerja. Namun langkahnya tiba-tiba melambat. Di depan pintu masuk gedung, ia melihat seseorang yang sangat familiar. Raka. Alia berhenti sejenak. Tidak kaget berlebihan, tidak juga terguncang. Hanya hening singkat di dalam dirinya. Raka pun melihatnya hampir di saat yang sama. Dan ekspresi itu langsung berubah. Terkejut. Bingung. Seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Alia? Suara Raka terdengar ragu. Hampir seperti memastikan. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri beberapa langkah darinya. Dengan tatapan tenang. Raka memperhatikan Alia dari atas ke bawah. Cara berpakaian Alia, auranya, bahkan cara ia berdiri sekarang yang jauh lebih percaya diri dibanding dulu. Apa? Ini benar kamu? Tanya Raka lagi, suaranya lebih pelan. Alia akhirnya mengangguk kecil. Iya. Hening. Raka tampak kehilangan kata-kata untuk beberapa detik. Di pikirannya, Alia yang dulu adalah seseorang yang selalu sibuk mengurus rumah, menanggung beban keluarga, dan jarang terlihat untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang yang berdiri di depannya adalah seseorang yang terlihat jauh lebih mapan, rapi, dan berwibawa. Aku dengar kamu punya usaha sendiri, kata Raka akhirnya, mencoba membuka percakapan. Alia mengangguk lagi. Iya. Jawabannya singkat, tidak memberi ruang lebih dari itu. Raka menelan ludah. Aku nggak nyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Alia menatapnya dengan tenang. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya ketenangan yang lahir dari sesuatu yang sudah selesai di dalam dirinya. Kenapa? Tanya Alia pelan. Karena dulu kamu menganggap aku tidak akan bisa tanpa kalian. Kalimat itu tidak tinggi, tapi cukup membuat Raka terdiam. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia seperti sedang mencari kata yang tepat, tapi semuanya terasa salah. Alia, aku. Suaranya tertahan. Alia mengangkat tangan sedikit, menghentikan. Aku sudah tidak perlu penjelasan itu lagi, ucapnya tenang. Raka terdiam. Di sekeliling mereka, orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa ada sejarah panjang di antara dua orang yang berdiri diam itu. Aku cuma ingin bilang, Raka akhirnya berbicara lagi, suaranya lebih pelan. Aku menyesal.
Alia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, Raka terlihat benar-benar tidak punya kendali atas situasi ini. Tapi Alia tidak tersenyum, tidak juga marah. Ia hanya mengangguk kecil. Penyesalan tidak mengubah apapun, jawabnya pelan. Raka terdiam lagi. Alia melirik ke arah mobilnya yang sudah menunggu. Kalau tidak ada hal penting, aku harus pergi, katanya. Raka sedikit panik. Alia, tunggu. Kita bisa bicara lagi kan? Alia berhenti sejenak, lalu menatapnya sekali lagi. Kita sudah pernah bicara banyak, ucapnya tenang. Tapi dulu kamu tidak mendengar. Kalimat itu menggantung di udara. Raka tidak bisa menjawab. Alia lalu melangkah pergi. Bukan dengan tergesa, bukan dengan emosi, tapi dengan langkah yang pasti. Dan Raka hanya bisa berdiri di tempatnya, menatap sosok yang dulu pernah ia anggap akan selalu ada, kini berjalan menjauh sebagai seseorang yang sama sekali berbeda. Permintaan maaf. Sejak pertemuan tak terduga itu, Raka tidak bisa tenang. Pikirannya terus kembali pada wajah Alia, bukan Alia yang dulu ia kenal, tapi Alia yang sekarang. Tenang, berwibawa, dan jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Raka akhirnya memberanikan diri untuk datang ke tempat Alia bekerja. Ia berdiri di lobi kantor itu dengan pakaian yang rapi, tapi sorot matanya jelas menunjukkan kegelisahan. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Alia sebelumnya, namun tidak pernah mendapat balasan. Akhirnya, ia meminta izin untuk bertemu. Setelah menunggu cukup lama, Alia muncul. Langkahnya tetap tenang seperti terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada tanda terkejut di wajahnya, seolah ia memang sudah menduga ini akan terjadi. Alia, suara Raka sedikit bergetar. Terima kasih kamu mau ketemu. Alia hanya mengangguk singkat. Aku tidak punya banyak waktu. Katakan saja langsung. Raka menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar. Aku tahu aku banyak salah, ucapnya pelan. Aku sadar sekarang. Aku baru benar-benar mengerti apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Alia menatapnya tanpa ekspresi. Raka melanjutkan. Aku menyesal. Aku menyesal tidak membelamu, tidak menghargaimu, dan membiarkan kamu pergi. Ia menunduk sebentar, lalu menatap Alia lagi dengan harapan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu kembali. Hening. Kata terakhir itu menggantung di udara lebih lama dari yang Raka harapkan. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka lama, seperti sedang melihat sesuatu yang jauh di masa lalu. Alia, aku serius, lanjut Raka cepat. Sekarang aku sadar kamu satu-satunya yang benar-benar mengerti aku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Alia menghela napas pelan. Bukan karena lelah, tapi karena kalimat itu terdengar terlalu terlambat untuk dunia yang sudah ia tinggalkan. Raka, akhirnya Alia berbicara, suaranya datar tapi tegas. Kamu tidak kehilangan aku saat aku pergi. Raka mengernyit. Maksudmu? Aku sudah hilang jauh sebelum itu, jawab Alia tenang. Kamu hanya tidak pernah menyadarinya. Raka terdiam. Alia melanjutkan, aku sudah mencoba bertahan di tempat yang bahkan tidak pernah menganggapku bagian dari mereka. Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku bukan pergi karena emosi, kata Alia lagi. Aku pergi karena akhirnya aku sadar, aku tidak pernah benar-benar dibutuhkan di sana, hanya dimanfaatkan. Wajah Raka berubah. Aku sudah berubah, Alia, katanya cepat. Kamu juga sudah berubah, tapi kita bisa menyesuaikan. Aku bisa lebih baik. Alia tersenyum tipis, bukan senyum hangat, tapi senyum yang menyimpan jarak. Perubahan tidak selalu berarti kembali, ucapnya pelan. Raka menatapnya penuh harap yang mulai runtuh.
Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, lanjut Alia. Karena masa lalu itu bukan tempat yang baik untukku. Hening lagi. Kali ini lebih berat. Raka terlihat seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang sudah terlalu lama hilang untuk dikejar. Alia, aku benar-benar menyesal. Suaranya hampir berbisik. Alia mengangguk kecil. Aku tahu, jawabnya singkat. Lalu ia menambahkan dengan tenang, tapi penyesalan bukan alasan untuk kembali. Alia melirik jam di tangannya. Maaf, aku harus kembali bekerja. Raka terdiam, tidak mampu menahan apapun lagi. Saat Alia berbalik dan melangkah pergi, Raka hanya berdiri di tempatnya. Kali ini, ia tidak mengejarnya. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari. Alia yang dulu ia anggap akan selalu kembali, kini sudah benar-benar tidak lagi berada di jangkauannya. Jawaban tegas. Hari setelah pertemuan itu, Alia kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam langkahnya. Tidak ada gangguan dalam fokusnya. Seolah pertemuan dengan Raka hanya bagian kecil dari masa lalu yang sudah lama ia tutup. Namun, di satu sore yang tenang, Alia menerima pesan lagi. Dari Raka. Aku masih ingin bicara. Sekali saja. Tolong. Alia membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa penasaran. Tidak ada rasa ragu. Ia hanya menutup layar ponselnya. Beberapa jam kemudian, Raka kembali datang ke kantor. Kali ini tidak dengan harapan besar seperti sebelumnya, tetapi dengan wajah yang lebih lelah, lebih pasrah. Alia akhirnya keluar menemui Raka di ruang kecil dekat lobi. Bukan ruang pribadi, bukan tempat yang memberi kesan emosional, hanya tempat netral untuk berbicara singkat. Raka langsung berdiri saat Alia datang. Alia, makasih kamu mau ketemu lagi. Katanya cepat. Alia mengangguk kecil. Kamu bilang ini terakhir. Raka menelan ludah. Iya, aku cuma ingin memastikan satu hal. Alia tidak menjawab, hanya menunggu. Raka menarik napas panjang. Apakah benar? Tidak ada lagi kesempatan untuk kita? Pertanyaan itu keluar dengan hati-hati. Seperti seseorang yang takut jawaban akhirnya akan menghancurkan semuanya. Alia menatapnya lama. Bukan dengan emosi. Bukan dengan kebencian. Tapi dengan ketegasan yang tenang. Tidak ada. Jawabnya singkat. Hening. Raka seperti tidak langsung mengerti kata itu. Tidak ada kesempatan sama sekali. Ulangnya. Suaranya melemah. Alia menggeleng pelan. Tidak, ucapnya lagi, lebih jelas. Raka terdiam. Kali ini tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, tidak ada kata-kata yang bisa ia gunakan untuk mengubah keadaan. Alia melanjutkan dengan suara tetap tenang, aku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi denganmu, Raka. Raka menunduk. Aku tidak membencimu, kata Alia kemudian. Tapi aku juga tidak punya alasan untuk kembali. Kata-kata itu lebih dingin dari kemarahan. Karena tidak ada ruang lagi untuk debat. Tidak ada ruang lagi untuk harapan. Raka menghela napas panjang. Seperti seseorang yang akhirnya menyerah setelah berlari terlalu jauh mengejar sesuatu yang sudah hilang. Aku kira, masih ada sedikit kesempatan, katanya pelan. Alia menggeleng kecil. Itu hanya harapanmu, bukan kenyataan. Hening lagi. Kali ini Raka tidak bertanya apapun lagi. Ia hanya berdiri diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Baik, ucapnya lirih. Alia sedikit mengangguk sebagai jawaban. Tanpa kata tambahan. Tanpa penjelasan panjang. Tanpa emosi yang tersisa. Saat Raka berbalik dan pergi, Alia tetap berdiri di tempatnya sejenak. Lalu ia menarik napas pelan. Dan kembali melangkah ke dalam gedung. Seolah bab itu benar-benar sudah selesai. Dan tidak ada lagi halaman yang perlu dibuka kembali.
Kejatuhan keluarga lama. Setelah Alia benar-benar pergi dari hidup Raka dan keluarganya, suasana rumah yang dulu penuh kenyamanan mulai berubah drastis. Tidak ada lagi uang yang masuk seperti biasanya. Tidak ada lagi kebutuhan yang tiba-tiba terpenuhi tanpa perlu diminta. Dan untuk pertama kalinya, Sinta dan Mira benar-benar merasakan apa itu kekurangan. Awalnya mereka masih menganggap ini hanya sementara. Paling Alia cuma lagi ngambek, ujar Mira sambil mencoba tetap tenang. Sinta pun mengangguk, meski di dalam hatinya mulai ada kecemasan yang tidak bisa ia abaikan. Namun hari demi hari berlalu, keadaan tidak membaik. Tagihan menumpuk di meja. Telepon dari pihak tertentu mulai berdatangan. Gaya hidup yang dulu mereka anggap normal, kini menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa mereka jangkau. Mira mulai mengurangi pengeluaran, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Tas-tas baru tidak lagi dibeli. Perjalanan dan hiburan mewah tidak lagi disebutkan. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka mulai berhitung lebih ketat dari sebelumnya. Sinta yang dulu selalu memerintah dengan yakin, kini mulai sering diam. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Semua yang mereka nikmati ternyata tidak berdiri sendiri. Raka yang dulu hanya diam, kini juga mulai kewalahan. Ia berusaha menutup kekurangan di sana-sini, tapi hasilnya tidak pernah cukup. Setiap hari terasa semakin sempit, semakin berat, dan semakin jelas bahwa selama ini ada satu orang yang diam-diam menanggung semuanya. Namun orang itu sudah pergi. Mira mulai berubah sikap. Nada bicaranya tidak lagi seangkuh dulu. Ia sering terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir di rumah yang kini terasa lebih sunyi. "Kenapa semuanya jadi begini?" keluhnya suatu malam. Tidak ada jawaban yang pasti, karena kebenaran itu terlalu pahit untuk diucapkan. Sinta akhirnya duduk diam di ruang tengah, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Dulu, semuanya terasa mudah. Meminta, menuntut, dan mendapatkan. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang bisa diminta. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Yang tersisa hanya kenyataan yang perlahan menekan mereka semua. Bahwa mereka pernah hidup di atas sesuatu yang tidak mereka hargai. Dan kini, semuanya sudah tidak ada lagi. Balasan yang elegan. Alia tidak pernah kembali untuk melihat ke belakang. Tidak ada rencana balas dendam. Tidak ada usaha menjatuhkan siapapun. Hidupnya sudah terlalu penuh untuk diisi oleh hal-hal yang tidak lagi relevan. Namun tanpa perlu melakukan apapun, satu hal perlahan menjadi jelas. Keberhasilannya berbicara lebih keras daripada amarah. Di dunia profesional, nama Alia semakin dikenal. Proyek-proyek yang ia tangani berjalan sukses, dan reputasinya tumbuh sebagai sosok yang tegas, cerdas, dan dapat diandalkan. Orang-orang yang dulu meragukannya, kini justru mencari kerja sama dengannya. Sementara itu, kehidupan Alia berjalan stabil dan teratur. Ia tidak hidup berlebihan, tetapi cukup, bahkan lebih dari cukup. Ia bisa memilih, bisa menolak, dan bisa menentukan arah hidupnya sendiri tanpa tekanan siapapun. Suatu hari, Alia menghadiri sebuah acara bisnis besar. Ia datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Tidak ada yang berlebihan dari dirinya, tapi justru itu yang membuatnya menonjol. Di ruangan itu, beberapa orang menoleh, mengenali namanya, lalu mulai berbicara tentang pencapaiannya. Alia itu yang dulu bangun bisnis dari nol, kan? Tanya seseorang. Sekarang dia sudah jadi salah satu yang paling stabil di bidangnya. Jawab yang lain. Alia hanya tersenyum sopan, lalu melanjutkan pembicaraan profesional seperti biasa. Tidak ada kebanggaan yang ditunjukkan secara berlebihan. Tidak ada upaya untuk membuktikan apapun.
Karena ia tidak lagi hidup untuk membuktikan diri kepada siapapun dari masa lalunya. Di sisi lain, kabar tentang Alia sesekali sampai ke telinga Raka dan keluarganya. Nama yang dulu mereka anggap biasa, kini berubah menjadi simbol dari sesuatu yang tidak bisa mereka raih kembali. Mira pernah melihat foto Alia dari sebuah artikel bisnis. Ia terdiam lama. Bukan karena iri saja, tapi karena sadar. Orang yang dulu mereka anggap akan selalu ada, kini sudah berada di dunia yang sama sekali berbeda. Sinta pun tidak banyak bicara saat mendengar kabar itu. Ia hanya diam lebih lama dari biasanya, seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia ubah lagi. Namun Alia tidak pernah peduli dengan semua itu. Ia tidak mencari pembenaran, tidak mencari pengakuan dari masa lalu, dan tidak menoleh ke belakang. Karena balasan terbaik yang ia berikan bukanlah kata-kata tajam atau tindakan balas dendam, melainkan satu kenyataan sederhana yang tidak bisa disangkal siapapun, bahwa ia berhasil berdiri lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih damai, tanpa mereka. Kehidupan baru yang lebih kuat. Hari-hari Alia kini berjalan dengan ritme yang stabil dan tenang. Tidak ada lagi tekanan yang membuatnya merasa kecil di rumahnya sendiri. Tidak ada lagi suara yang merendahkan. Tidak ada lagi tuntutan yang menguras dirinya tanpa henti. Hidupnya sekarang adalah miliknya sepenuhnya. Alia berdiri di depan jendela kantornya pada pagi hari, menatap kota yang perlahan sibuk. Cahaya matahari masuk lembut, menyentuh wajahnya yang kini terlihat jauh lebih damai. Ia tidak lagi terburu-buru untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Karena ia sudah membuktikannya kepada dirinya sendiri. Di sekelilingnya, ia mulai memilih orang-orang yang tepat. Tim kerja yang saling menghargai, rekan bisnis yang profesional, dan lingkungan yang membuatnya tumbuh, bukan yang mengurasnya. Ia belajar satu hal penting, bahwa tidak semua orang layak diberi akses ke hidupnya. Dan itu membuatnya semakin kuat. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Alia duduk di sebuah kafe kecil sendirian. Tidak ada keramaian di hatinya, hanya ketenangan yang dulu tidak pernah ia miliki. Ia membuka ponselnya, melihat beberapa pesan kerja, lalu menutupnya kembali. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedamaian. Alia kini tahu, kebahagiaan bukan tentang membuktikan diri lebih tinggi dari orang lain, tetapi tentang bisa berdiri tanpa harus diinjak siapapun, dan tentang berani pergi dari tempat yang tidak pernah menghargai dirinya. Pesan moral: jangan pernah meremehkan seseorang yang diam dan sabar. Karena ketika mereka pergi, mereka tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga membuktikan bahwa mereka adalah sumber kekuatan yang selama ini tidak terlihat.